semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini bersama Kak Intan, kita akan membahas materi kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 2, manusia dan lingkungan, di mana yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam, yang kedua yaitu bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah SBDP. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam di mana materinya adalah organ gerak pada manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dilakukan oleh organ gerak yang tersusun dalam suatu sistem gerak. Pada umumnya, organ gerak pada manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah organ gerak aktif berupa otot, dan yang kedua adalah organ gerak pasif berupa tulang. Keduanya saling bekerja sama supaya manusia dapat bergerak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alat gerak aktif berupa otot. Apa sih itu otot? Otot adalah suatu jaringan yang berada dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif sehingga dapat membantu tulang dapat bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan juga otot saluran kemih. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung terletak pada dinding jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga dengan otot rangka, di mana otot ini melekat pada rangka tubuh manusia. Yang kedua adalah alat gerak pasif berupa tulang. Apa sih itu tulang? Tulang adalah rangka manusia yang tersusun membentuk tubuh manusia. Tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting, menegakkan tubuh, dan juga tempat melekatnya otot. Adapun macam-macam tulang pada manusia yaitu yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Tengkorak berfungsi sebagai pelindung otak dan juga pembentuk struktur wajah manusia. Bagian-bagian dari rangka kepala dapat adik-adik lihat pada gambar di samping ya. Kemudian yang kedua yaitu rangka badan, di mana rangka badan merupakan rangka yang terdiri dari sekumpulan tulang yang membentuk tubuh manusia. Bagian-bagian dari rangka badan dapat adik-adik lihat juga di gambar samping ya. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak pada manusia terdiri dari 2, yaitu rangka anggota gerak bagian atas berupa sepasang tangan dan anggota gerak bagian bawah berupa sepasang kaki. Untuk bagian-bagian dari rangka anggota gerak dapat adik-adik lihat di samping ya. Baiklah, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham mengenai materi organ gerak pada manusia? Jika sudah paham, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, di mana materinya adalah menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis ke dalam suatu pokok bahasan di dalam suatu paragraf. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok, gagasan utama, dan pokok pikiran. Ide pokok disajikan dalam kalimat utama. Adapun cara untuk menentukan ide pokok yaitu yang pertama menentukan pokok paragraf. Yang kedua, cermati setiap kalimatnya. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama. Yang keempat, tandai informasi penting. Dan yang kelima, temukan ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas materi SBDP, yaitu berkreasi
berkreasi membuat cover buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari bagian depan dan bagian belakang buku. Adapun unsur-unsur dari cover buku yaitu yang pertama, judul buku. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, identitas penerbit. Dan yang keempat, menyertakan gambar yang menarik. Di sini, kakak ada salah satu contoh gambar dari cover buku. Dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, di sini silakan adik-adik berkreasi untuk membuat cover buku yang menarik. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi kita hari ini? Jika ada materi yang belum dipahami, bisa adik-adik tulis di kolom komentar. Baiklah, demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.